Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam video pembelajaran fisika bersama Teacher Putri. Nah, pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan gerak menggelinding. Oke, apa sih sebenarnya perbedaan antara gerak translasi, rotasi, dan gerak menggelinding? Nah, untuk lebih memahaminya, marilah ikuti video pembelajaran berikut ini. Nah, pada layar itu sudah ada skema sederhana dari gerak sebuah roda dengan jari-jari R ditarik oleh gaya F pada sebuah bidang yang kasar. Jadi bidangnya tidak licin. Sehingga nanti roda ini akan bergerak menggelinding. Nah, jadi artinya menggelinding di sana itu adalah gabungan antara gerak translasi, maka di sini ada gerak translasi, atau bahasa lainnya adalah gerak lurus, dan juga ada gerak rotasi. Nah, kata kuncinya yang tadi, ketika ban roda kendaraan, mobil atau motor, itu berarti dibuat berulir-ulir. Artinya itu diciptakan atau didesain untuk menghasilkan gaya gesek, sehingga nanti roda kendaraan atau roda motornya bisa menggelinding tanpa slip. Karena kalau slip, nanti akan membahayakan dari pengemudinya, seperti itu. Nah, sekarang kita analisis untuk gerak menggelinding. Misalkan di sini kita anggap saja benda pejalnya, benda pejal dengan inersianya sebesar kmr kuadrat. Nanti k-nya akan merujuk pada jenis bendanya di situ. Pertama kita bahas itu adalah analisis energi kinetik untuk gerak menggelinding. Oke, kita balik lagi di konsep awal. Gerak menggelinding itu gabungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Sehingga energi kinetiknya juga penjumlahan dari kedua energi tersebut. Nah, kita rumuskan di sini ya. Kita turunkan persamaannya. Berarti energi kinetik total itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Oke, maka energi kinetik totalnya sama dengan ini setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, ini secara umum. Kalau mau diturunkan lagi, maka jadinya energi kinetik total sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah, ganti dengan k mr kuadrat. Nah, omeganya kita ganti dengan v per r di situ. Berarti v per r dikuadratkan. Nah, tadi dia adalah omega kuadrat. Nanti bisa dijabarkan lagi menjadi energi kinetik total sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah k ini mr kuadrat v kuadrat per r kuadrat. Oke, ini bisa disederhanakan. Berarti yang bisa diabaikan kita abaikan. Habis ya. Maka muncul persamaannya menjadi energi kinetik total itu adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah k mv kuadrat. Nah, sederhananya bisa seperti ini. Nanti kalau mau dijabarkan lagi menjadi lebih sederhana, yang setengah mv kuadratnya bisa kita gunakan sifat matematis ya. Buka kurung 1 ditambah k. Nah, itu. Nanti nah, ini dia. Kalau mau yang suka nggak ribet nih ngerjainnya, berarti tinggal pakai yang bagian bawah ini aja. Dimana nanti k di sini merujuk pada jenis benda pejal. Oke, sampai di sana Anda bisa pahami tentang besaran energi total pada gerak menggelinding. Oke, kalau begitu kita bisa masuk di contoh soal berikut ini.
Untuk lebih memahami penjelasan yang tadi, kita masuk pada contoh soal berikut. Nah, di layar sudah ada sebuah narasi soal. Katanya sebuah bola golf bermasa 20 gram menggelinding pada lantai yang kasar dengan kecepatan 10 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, tentukan energi kinetik total dari bola tersebut. Oke, di sini ada informasi tersirat ya. Kita bikinkan dulu dikitnya. Berarti yang diketahui dari soal di sana adalah dia bilang bola golf. Bola golf ini menyimpan informasi tersirat. Itu jenis bendanya adalah bola pejal. Nah, kalau bola pejal berarti dalam kepala Anda sudah terekam nilai dari konstantanya sebesar 2/5. Oke, sampai sana paham ya. Lalu ada massa. Massanya adalah 20 gram. Atau 2 kali 10 pangkat min 2 kg. Karena kita harus konversikan seluruh besaran ke dalam satuan SI. Nah, dia bahas menggelinding pada lantai kasar dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tapi yang dibahas cuman kecepatan linearnya saja. Berarti V di sana adalah 10 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu adalah energi kinetik total. Nah, sudah terbayang ya bagaimana penyelesaiannya? Maka ini bisa kita selesaikan. Oke, kita cek sebelumnya. Nah, di sini ada V sama, nah ini rumusan yang tadi sudah kita turunkan ya. Kalau Ananda lupa, V di sana adalah kecepatan linear. Berarti dalam meter per sekon. Nah, kalau untuk omega dan lain-lainnya Anda sudah paham ya. Kita bisa gunakan langsung yang ini saja karena tadi sudah kita turunkan. Oke, kita bahas. Berarti energi kinetik total sama dengan setengah mv kuadrat buka kurung 1 ditambah k. Oke, kita ganti. Maka energi kinetik total sama dengan setengah massanya tadi 2 kali 10 pangkat min 2 kg dikali V-nya 10 meter per sekon dikuadratkan buka kurung 1 ditambah 2/5 karena dia adalah bola pejal. Nanti kalau dia bahas adalah cincin yang menggelinding pada bidang miring, ya udah kita nanti pakai konstanta inersia dari cincin. Kalau nanti dia bahas adalah bola pingpong, berarti kita nanti pakai konstanta inersia dari bola berongga, seperti itu. Jadi tinggal diselesaikan matematisnya. Berarti 2 dengan setengah bisa habis karena dibagi. Dapatnya adalah ini 10 pangkat min 2 kg dikali 10 pangkat 2 meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Nah, ini dijumlahkan jadinya adalah ini jadi 5/5 ditambah 2/5. Jadinya adalah yang ini berarti habis juga ya. Karena hubungan kali itu tambah min 2 tambah 2 habis. Dia 10 pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 1 juta dipangkatkan 0 tetap 1. Maka tinggal dijumlahkan hasilnya adalah 7/5 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini yang sama dengan 7/5 joule. Berarti ini nilai dari energi kinetik total. Oke. Nah, gak susah ya ternyata tentang gerak menggelinding karena itu sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang berikutnya kita bahas itu adalah hukum kekekalan energi mekanik pada gerak menggelinding. Oke, sebagaimana gerak translasi, maka gerak menggelinding pun juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Anda tentu masih ingat ya, energi mekanik itu adalah gabungan dari energi potensial gravitasi ditambah dengan energi kinetik di situ. Karena ini menggelinding, maka energi kinetik nanti bernilai 2 buah, ada energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Oke, mari kita analisis geraknya. Misalkan di sini ada sebuah bola pejal, kita anggapnya adalah benda pejal aja ya. Benda pejal dengan
dengan konstanta inersianya sebesar kmr kuadrat. Ia menggelinding tanpa kecepatan awal. Nah, itu kata kunci yang kita anggap di sini kasusnya. Artinya, kecepatan di titik A, V di A-nya akan 0, omega di A-nya juga akan 0. Tapi ketinggian A-nya di sana ada sebesar H. Sedangkan untuk ketinggian yang B itu adalah 0 karena bersentuhan dengan lantai seperti itu. Nah, kita anggap massa dari bendanya itu adalah sebesar M. Maka kita bisa analisis berapa sih besar kecepatan benda ketika sampai di B, atau berapa kecepatan sudutnya ketika menyentuh lantai dari bidang miringnya. Oke, mari kita lihat di sini. Maka energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Maka dijabarkan di sini ada energi potensial di titik A ditambah energi kinetik translasi di titik A ditambah energi kinetik rotasi di titik A. Nah, yang B-nya lagi, yang B-nya berarti energi potensial di B ditambah energi kinetik translasi di B ditambah energi kinetik rotasi di B. Oke, berarti di sini ada yang akan bernilai 0 ya untuk kedua sisinya. Karena tadi kita ngambilnya yang di A-nya dia menggelinding tanpa kecepatan awal, dan ketika di B dia sudah menyentuh dasar dari bidang miringnya. Maka pada bagian ini untuk energi kinetik bernilai 0 karena V-nya sama dengan 0 untuk yang di bagian A. Lalu posisi B-nya yang mana yang 0? Maka B di sini yang bernilai 0. Karena ketinggian yang B itu sama dengan 0. Dia sudah menyentuh dasar dari bidang miringnya. Oke, kalau begitu lebih sederhana lagi persamaan kita. Maka jadinya energi potensial di titik A itu nilainya sama dengan energi kinetik translasi di titik B ditambah energi kinetik rotasi di titik B. Oke, sekarang kita jabarkan. Energi potensial itu berhubungan dengan massa, gravitasi, dan ketinggian. Itu pelajaran pada kelas 10. Berarti ini M, G, HA. Di sini ada setengah M, VB kuadrat ditambah lagi dengan setengah I omega kuadrat. Nah, kalau seperti ini kita belum bisa mengabaikan M-nya, maka ada yang harus dimanipulasi persamaannya. Maka jadinya di sini M G H A, setengahnya boleh kita keluarkan ya, dikali setengah buka kurung M VB kuadrat ditambah KMR kuadrat, lalu omeganya diganti dengan V kuadrat per R kuadrat. Dari mana datangnya cer? Tadi ya, berarti V-nya omega itu sama dengan V per R. Oke, berarti kita bisa sederhanakan lagi. Yang R-nya habis. Nah, sekarang sudah ada massa di semua sukunya. Kalau sudah ada, berarti kita boleh mengabaikannya saja. Itu dalam proses matematisnya. Berarti ini bisa disederhanakan, R-nya kita abaikan, diabaikan lagi, diabaikan lagi. Oke, berarti di VB di sini juga, V di sini juga adalah VB ya. Nah, seperti itu. Berarti jadinya kita kali silang 2-nya, 2G kali HA sama dengan VB kuadrat ditambah K VB kuadrat. Oke, ini masih bisa disederhanakan ini. Berarti 2GH kita ganti aja sama dengan VB-nya kita keluarkan, buka kurung 1 ditambah K. Kalau mau disederhanakan lagi berarti VB sama dengan akar 2GH per 1 ditambah K. Nah, mirip nggak sebenarnya dengan analisis pada gerak
translasi biasa aja. Mirip ya sebenarnya. Kalau untuk gerak translasi berarti bagian 1 tambahkan itu diabaikan, tidak ada di sana. Sedangkan kalau untuk gerak menggelinding ada pengaruh dari inersia bendanya di situ. Sampai di sana paham ya? Maka ini adalah kasus untuk kecepatan benda. Kecepatan benda menggelinding, kecepatan benda sampai di dasar ya. Sampai di dasar bidang miring. Untuk kasus menggelinding tanpa kecepatan awal. Nah, jadi sebenarnya rumusan cepat dan lain-lainnya itu hanya berlaku untuk kasus tertentu aja, tidak bisa untuk pukul rata semua kasus. Maka yang paling penting di sana adalah memahami konsepnya di situ. Oke, nggak susah ya fisika itu. Nah, oke, kalau begitu sampai di sini dulu pembelajaran kita. Pada video berikutnya kita akan bahas lagi